Data Pangan Nasional atau Bappenas tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beras sebanyak 3,06 juta ton pada tahun 2023. Masyarakat agak bersedih ya karena harga beras itu relatif naik ya, mahal gitu. Itu aja mungkin yang kendala. Jadi kita udah ngelihat juga di luar negeri kan kayaknya petani-petani kok keren-keren. Kalau di Indonesia kan kayak gitu-gitu aja ya kan. Makanya sebenarnya ini jadi bisa buat mami-mami milenial saya kali ini lagi desperate, kok tanaman saya nggak nemu-nemu, coba diajak ngomong baik-baik dari hati ke hati. Itu ngurangin stres banget. Harus ngemis-ngemis kemana-mana dulu tuh biar jualan sorghum itu. Bahkan tadi benar kata Bapak kan kita juga dulu itu memang kita kalau menangani makhluk hidup tuh kalau kata orang tua dulu nih kuncinya harus dua di sini gitu. Itu memang ada ciri khasnya Mbak. Jadi nggak harus sabar, harus laten. Karena kita menghandle makhluk hidup. Jadi rata-rata tuh yang ngambil ya ada tikus, bahkan sekarang kan ada juga yang maling kepala hitam ya manusia ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menemani teman-teman Gemes semuanya. Tentunya hanya di podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat, persembahan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama Badan Gizi Nasional. Nah, kalau Gemes sudah hadir, pastinya kita akan membahas topik-topik yang menarik, dan kali ini kita akan bahas mengenai petani lokal dan ketahanan pangan nasional. Nah, kita tahu kan ketahanan pangan itu menjadi isu penting di tengah dinamika global saat ini, teman-teman Gemes semuanya. Data Pangan Nasional atau Bappenas tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor beras sebanyak 3,06 juta ton pada tahun 2023. Meskipun kita memiliki potensi produksi padi nasional yang mencapai lebih dari 54 juta ton gabah kering giling. Dan angka ini menegaskan bahwa peran petani lokal dan koperasi tani sangat krusial nih teman-teman Gemas. Bukan hanya sebagai produsen, tapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas pangan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai petani lokal juga ketahanan pangan nasional bersama dua narasumber yang sudah ahlinya pastinya di sini. Oh, langsung begini. Yang pertama di sini sudah hadir Bapak Muhammad Sirot selaku Wasekjen HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Halo, Pak Sirot, apa kabar? Halo, Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kenapa begini? Dingin nih, hujan. Dingin. Oke, baiklah. Selain Pak Sirot juga ada Mas Bayu Hermawan SHMH selaku pengusaha sorghum. Halo Mas Bayu, gimana kabar hari ini? Mbak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan menggali strategi nyata dalam memperkuat kemandirian pangan nasional dari akar rumputnya langsung nih. Jadi di sini ada Wasekjen HKTI, lalu juga ada pengusaha sorghum. Siap. Nah, tapi sekarang mungkin sebagai awal gitu ya. Sorghum itu masih beberapa dari kita yang masih awam dengan apa itu sorghum. Bisa dijelasin nggak Mas Bayu? Apa itu sorghum? Boleh dong. Sorghum itu tuh kayak tanaman ya, biji-bijian sebenarnya. Kalau bahasa simpelnya sih mirip kayak gandum atau jagung ya sebenarnya. Cuman masuknya sih masuk produk lokal ya, karena saya tuh kenal dari nenek saya. Nah kan dari Kalsel kita tahu bahwa sorghum ini juga makanan pokok lah bahasanya, pengganti beras, alternatif pangan lah bahasanya sebenarnya ya, pengganti beras ataupun jagung atau makanan pokok lainnya sebenarnya. Jadi dia bentuknya biji-bijian. Biji-bijian, cuman uniknya dia dari batangnya kan kayak tebu ya, kayak fusion, kayak penggabungan lah antara si tebu sama padi lah sebenarnya jatuhnya. Oh, jadi kalau misalnya kita imajinasi ada batangnya itu kayak pohon tebu biasa, terus ada begininya, itu kayak ada padinya. Iya, jadi kalau masing-masing daerah tuh kenal namanya beda-beda Mbak. Ya, tahu saya kalau misalnya di Jawa Timuran atau Tengah tuh namanya kayak jagung cantel gitu bahasanya. Mungkin kalau di Bali namanya buleleng atau apa gitu. Jadi ya itu khasnya lokal sih sebenarnya juga. Oke, tapi sekarang mungkin semua orang mungkin diperkenalkan dengan nama sorghum. Iya. Emang sorghum dari awal sih harusnya. Populernya sorghum ya. Iya. Dari awal emang namanya sorghum, nggak ada ganti-ganti juga. Iya. Karena mungkin ya orang nggak tahu. Punya istilah masing-masing lah ya. Seperti kayak jagung kantel itu kalau di daerah mana gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sorghum gitu ya. Betul. Oh, kalau Pak Sirot udah sering lihat ya? Jadi ada beberapa teman memang mempopulerkan tanaman ini karena menarik ya, bukan cuma buat pangan tapi buat pakan ya Mas, kalau nggak salah betul. ya. Jadi memang bisa dibuat kecap juga gitu. Dan relatif tahan ya terhadap
iklim di Indonesia tuh cocok ya. Bener, Gitu ya. hama juga lebih Oh, kuat. jadi tidak hanya untuk dijadikan pengganti nasi gitu ya untuk Ya. makanan, itu bisa jadi beras, bisa jadi Kita sih tepung. ya di brand kita punya beberapa produk turunan ya, Mbak, kayak beras, tepung, gula, bahkan kecap. juga bisa. Bahkan snacknya juga kita punya snack diet ya, ada cookies kayak popcorn, dan uniknya sih bukan cuman dari jagung aja popcorn itu, sebenarnya dari sorghum juga bisa bikin popcorn. Oh, Itu. Menarik ya. Menarik. Nanti mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi terkait sorghum itu, karena juga saya jujur aja kalau saya memang belum pernah melihat sorghum itu, karena yang saya tahu kan memang kalau untuk pengganti nasi saat ini yang rendah karbohidrat gitu ya, Iya. ada nol segala macam, itu adalah dengan porang, Ya. kan ya, dengan ada porang, so ada shirataki Shirataki, dan ya. lain-lain gitu. Nah sekarang ya. ada sorghum sebagai pengganti Tuh. nasi seperti jagung dan lain-lainnya Ya, gitu. Oke, kalau misalnya kita fokus lagi nih ke masalah petani lokal dan juga ketahanan pangan nasional ya Pak Sirot ya. Ini menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 mengatakan Indonesia masih mengimpor beras sebesar 3,06 juta ton. Ya. Banyak dong berarti ini kan Itu ya. terakhir ya, zamannya Pak Bayu Krisnamurti tuh Iya. ke Bulognya. Itu. Pas Dirut Bulog, bahkan yang ketiga kan kita nggak pernah import lagi. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Sirot sendiri, kira-kira ada nggak strategi yang tepat untuk mengurangi ketergantungan impor beras dan juga memperkuat produksi beras dari petani lokal? Ya, tentu pertama ningkatin produksi ya. Jadi supaya petani-petani kita tuh bergairah mau nanam padi gitu. Nah, otomatis harga beli pemerintah itu harus bagus. Nah kan makanya kemarin kan pemerintah kita lewat Mentan itu ada harga minimal di 6.500 per kilo gitu. Itu udah bagus lah. Terus yang kedua ya selain dengan intensifikasi dan kebijakan harga ya, saprotan terus pupuk juga kan kita lihat sekarang kebijakan tuh sudah sekitar 150 aturan tuh dipotong tuh Mbak supaya lebih simpel. Langsung ke petani, distribusi saprotan dan pupuk sehingga mereka punya akses langsung ke petani ya, nggak lewat pedagang lagi. Nah, terus yang ketiga ya dengan lumbung pangan atau mungkin istilah keren kita tuh food estate ya. Nah, ini challenging banget, berat melakukannya, dan either kalau petani ini kan harus melalui petani-petani yang sudah ada. Kalau food estate ini kita ekstensifikasi jadi buka lahan ya, di daerah-daerah yang mungkin masih jarang orang ya di Merauke. Nah, itu challenging banget, dan saya kira kita juga banyak hal-hal yang kurang maksimal kemarin, belum optimum seperti di Kalimantan Tengah ya. Tapi saya dengar kabar yang di Merauke cukup berhasil. Nah, tapi kan kita dari kemarin sebenarnya sudah tidak pernah import beras lagi. Jadi kita bahkan diminta Malaysia kan untuk mereka beli beras dari kita gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus lah untuk itu. Tinggal tata niaganya aja nih. Jadi kemarin masyarakat agak bersedih ya karena harga beras itu relatif naik ya, mahal gitu. Itu aja mungkin yang kendala. Jadi ada shifting lah. Saya kira pemerintahan sekarang tuh lagi benar-benar memperhatikan nilai tukar petani, NTP petani supaya mereka hidupnya layak, mau nanam padi dibeli dengan harga layak. Tapi mungkin supply chain-nya ini karena kita itu baru muasain nggak nyampe 10% Mbak untuk tata niaga beras itu. Jadi masih dikuasai oleh di luar pemerintah. Nah, Cina itu kenapa mereka kuat ya untuk mengatur harga beras itu karena mereka menguasai 70%. Kita tuh berapa? Kita nggak nyampe 10%. Kita nggak nyampe 10%. Jadi tata niaganya dikuasai swasta. Oke. Gitu. Jadi tentu penguatan Bulog ya. Kan Bulog sekarang sudah diubah aturannya nih. Kalau dulu kan harus untung nih karena BUMN. Sekarang nih oke, kamu istilahnya nggak harus untung. Ya saya nggak ngerti ya apa boleh rugi ya, tapi nggak perlu harus untung. Yang penting dia cover cost-nya petani ketika nanam padi. Si petaninya dibeli gabahnya, mereka nggak rugi gitu. Nah, nggak untung tapi stabil lah. Gitu. Yang penting itu ketutup gitu ya. Ya kan itu hajat hidup orang banyak kan. Contoh misalnya kita naik KRL nih, Jabodetabek kan itu sebenarnya disubsidi kan. Awalnya kan lama-lama setelah bisnisnya bagus baru mungkin PT Kereta Api untung. Awal-awal kan disubsidi dulu, tapi kan kalau sektor yang kritikal ini tidak disubsidi pemerintah, itu efeknya kemana-mana. Ya kan orang Bogor datang ke Jakarta kerja, ya kan orang Depok nih kayak saya nih datang ke Jakarta kerja, kan lebih enak gitu. Nah, beras juga sama. Itu jadi makanan pokok kalau dibikin murah oleh konsumen tetapi layak
dijual oleh petani akan jadi win-win Jadi solution win-win nih. Nah itu solution. butuh pemerintah di situ gitu. Iya, tapi sekarang gini, kalau kita ngomongin biaya, tadi kan juga masyarakat sempat bersedih karena biaya beras juga mahal Iya, gitu ya, iya. harganya tinggi. Tapi kan kalau kita ngomongin pertanian, sebagai pengusaha sorghum nih, Mas Bayu gitu sebagai seorang petani, masih sekitar seputar BPS juga nih datanya menunjukkan bahwa biaya produksi pertanian, terutama untuk pupuk dan pestisida, ini terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jadi kan ini juga berpengaruh nih, Pak Ya. Sirot. Karena pupuk dan pestisidanya juga mahal di sini, gimana juga berasnya juga mau harganya miring karena juga penunjangnya mahal. Kira-kira solusinya apa? Apakah ini juga berpengaruh sama Mas Bayu sebagai pengusaha sorghum? Ya, nah kita juga nanam sendiri ya sebenarnya dari awal, bahkan kita merasakan dari awal di sorghum tuh nggak ada subsidi sama sekali, kan nggak masuk di pajali ya, karena padi, jagung, kedelai itu kan udah pasti subsidi, ada subsidi lah untuk beberapa gapoktan atau gabungan kelompok tani. Sedangkan di sorghum kita benar-benar semuanya mandiri, jadi dengan keterbatasan ini kan akhirnya kita jadi lebih kreatif ya sebenarnya ya Mbak. Kayak kita bikin produk-produk turunan lainnya agar kita Karena bisa bukan petani lagi. Industrialis. Karena lo jadi petani kita kapan majunya juga ya kan akhirnya karena Ya, betul. dan itu juga yang kita jadikan motivasi kepada bapak-bapak ibu-ibu petani untuk di lapangan karena kita pengen tadi pekerjaan petani ini bisa makmur karena kan selama ini kan pekerjaan petani ini kan dipandang sebelah mata baik itu dari kotornya lah even Iya, itu dianggapnya ya, cuma petani padahal justru kita dapat itu dari mana? Iya, Dari betul. petani. Kalau nggak ada yang nanam siapa Iya, coba? siapa? Ya, Iya. mungkin kita udah ngeliat juga di luar negeri kan kayaknya petani-petani kok keren-keren. Iya. Kalau di Indonesia kan kayak gitu-gitu aja ya kan. Makanya sebenarnya dari kami pun waktu pas kita turun ke lapangan kita lihat generasi mudanya masa sedikit, artinya kan nggak ada trigger atau nggak ada ya apa yang bisa nyetrum anak muda tuh pengen jadi petani gitu loh kan, karena ya mereka butuh duit kan buat Iya. ongkos dapur dan lain sebagainya. Cuman ya tadi kita akhirnya mikir gimana caranya, ya tadi pertanian itu nggak harus mesti harus nanam terus juga kan, tapi kan kita juga bisa bagi-bagi pekerjaan lah bahasanya. Ya setiap pekerjaan ini kan perlu namanya ekosistem ya. Nah ekosistem inilah yang bikin kita tuh harusnya kuat ya. Jadi kita saling bantu, even ya tadi mau di lapangan nanti bertani, hasil pasca panennya siapa yang ngerjain, panennya juga seperti apa. Ini kan perlu orang-orang yang kita bagi dengan tim lah bahasanya. Dari tadi walaupun ini rata-rata jadi kelompok ya kan, baik itu masyarakat pada umumnya, ya minimal ya kita juga harus berpikir industrial juga Nah ini supaya yang bisa saya suka maju. sama dari Mas Bayu. Jadi memang seorang petani itu tidak hanya harusnya berpikir sebagai petani aja yang nanam aja, tapi juga harus ada otak-otak pengusahanya, ya nggak sih? Gimana cara Tadi pengusaha ngolahnya? petani beneran nih. Ini karena kalau misalnya boleh diceritain backgroundnya Mas Bayu, kan tadi saya memperkenalkan sebagai pengusaha sorghum. Iya. Tapi ternyata Mas Bayu ini memang dari awalnya adalah seorang petani. Iya, petani dulu. Bertani dulu kan, Iya. bertani sampai akhirnya mengelola itu, cari solusi karena nggak ada Ngerti budidayanya dulu budidaya beliau. seperti Ngerti. apa gitu kan. Baru bangun ekosistem ya Mas. Betul. Nggak Karena ada kita- sumbangan dari mana-mana. Nggak ada. Kalau dibuka nanti susah juga kan Iya, ini iya, kan. iya. Mending ya tadi kita semuanya serba mandiri dari awal. Memang ya tadi sakit-sakit sendiri lah kita di awal pun ya kan. Bahkan awalan orang aja masih nggak tahu apa sorghum itu sebenarnya. Iya, Sampai hari ini betul. tuh susah banget kan nggak tahu. Bener. Apalagi di generasi saya lah ya kan. Izin ya Pak. Waduh. Saya juga ikutan. Ikutan Mas Bayu sama kalah. Iya di generasi saya juga kan sangat susah banget untuk menumbuhkan minat untuk menjadi petani sebenarnya satu. Iya. Nah kemudian ya tadi apa sih yang bisa nyetrum lah bahasanya tuh Iya, buat iya. anak muda tuh pengen jadi petani juga. Artinya kan ya tadi even ya sekarang juga zamannya sosial media kan, orang banyak flexing dan lain sebagainya. I think kalau misalnya jadi petani dengan kita bisa berhasil di dunia pertanian ini, orang juga pengen terlibat akhirnya ya kan. Makanya as a branding dulu atau misalnya jadi sebagai brandnya atau sebagai sosoknya dulu tuh harus dibenerin dulu sebenarnya. Iya ya, satunya adalah mental pengusahanya harus ada. Betul. Gitu ya kan. Jadi Betul juga banget. bukan hanya kita menanam, kan terkadang kan petani kan kayak lahannya nggak ada tapi kita menanam aja Iya, bla bla bla. Tapi setelah itu udah lepas tangan. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, seperti sesuatu mindset yang Mas Bayu katakan bahwa saya juga awalnya adalah bertani dulu, tapi karena memang saya tidak subsidi macam-macam, saya harus mencari solusinya. Ya kita harus berpikir, ya kan kita butuh bantuan lingkungan kanan kiri kita, gimana caranya untuk membangun itu dan akhirnya jadi pengusaha gitu Betul. kan. Nah, Betul. tapi sekarang balik lagi Pak Sirot. Ya. Ada data yang menyebutkan bahwa ketahanan pangan itu kan tidak hanya soal ketersediaan tapi juga aksesibilitas dan keterjangkauan. Nah, itu bagaimana kita bisa memastikan harga pangan itu bisa stabil terus-menerus gitu ya.
di masyarakat luas saat ini? Ya, tadi contohnya kan pangan, kita bicara pangan pokok tadi yang dibilang Mas Bayu itu kan ada padi, terus jagung, kedelai ya, tiga ya. Jadi 3 komoditi ini kebetulan memang yang diawasi betul oleh Bulog tuh 3 komoditi ini. Nah, 3 komoditi ini harus mengikuti regulasi yang ketat, ya kan. Jadi kalau di petani ini kan, petani ini kan bisnis yang unik ya, Mas. Jadi Mas Bayu ini mengawasi 2 makhluk hidup. Pertama tanamannya, kedua petani pekerjanya. Gitu. Jadi kalau yang satu di push gitu kayak di pabrik gitu ya, di push gitu. Itu efeknya ke si makhluk hidup yang satunya lagi tuh. Nah, terus yang kedua faktor yang agak kritikal ya di bisnis pertanian itu, yang klasik sekali itu iklim, cuaca ya. Jadi sangat terpengaruh cuaca gitu. Tiba-tiba musim misalnya hama apa gitu, kadang-kadang misalnya terlalu panas. Nah, itu sesuatu yang uncontrol, bahkan pemerintah juga nggak bisa kontrol gitu. Jadi itu faktor yang ketiga itu adalah regulasi pemerintah. Dan di kita itu ya kita harus jujur juga, kita itu nggak melulu konsisten ya terhadap pertanian gitu. Jadi ya tadi misalnya si petani udah nanem, kerja capek gitu ya, terus di kampung gitu, pendapatannya kan dia nggak ada opsi lain ya selain bertani, misalnya nggak kayak kita di kota gitu ya, sumber pencarian tuh banyak gitu. Terus dia mengakses pupuk, subsidi, sarana produksi pertanian, semprotan itu sulit, Mbak. Akhirnya dia malas nanam. Dan akhirnya generasi-generasi seperti Mas Bayu ini nggak mau bertani. Terus lahan yang terkonversi jadi properti banyak nih ya misalnya kan. Nah ini kan akhirnya ketahanan pangan turun. Nah tugas pemerintah ya untuk mengatasi masalah tadi yang seperti saya bilang tadi kan. Bagaimana dengan urban farming? Nah itu juga salah satu solusi itu di tengah terbatasnya lahan ya. Jadi misalnya untuk tanaman hortikultura, cabai ya, misalnya sayur-sayuran seperti okra kayak gitu, yang bisa dibuat dengan teknik hidroponik, itu bagus tuh. Jadi ada beberapa kelompok teman-teman saya yang memang penggiat urban farming itu melakukan itu. Ya kalau untuk lebih ke market ya, misalnya kita pengen supply minimarket supermarket yang jualan sayur mayur gitu, ya minimal memang yang hitung teman-teman yang di hidroponik itu kita harus punya sekitar 500 meter persegi sih. 500 meter persegi itu terus teknologinya NFT ya. Tapi kalau kita untuk subsisten ya dalam arti kan juga seger ya nanam-nanam gitu ya, ibu-ibu tuh mama-mama muda seneng kan. Itu sebenarnya bibit sekarang di marketplace gampang diakses. Terus media tanam ya kan. Saya kira itu boleh dicoba dan saya kira itu sekarang ngetren ya. Sekarang ngetren kayaknya di YouTube tuh banyak tuh panduan. Banyak gitu. Sekali yang kalau saya lihat juga udah mulai influencer gitu ya, kayak punya lahan berapa, terus ya udah beli media tanam sama aku jadi pengen langsung tanam nih kalau pulang. Nah, saya juga langsung beli bibitnya aja di habis ini gitu kan. Cuma masalahnya kan tapi ada istilah gini, tangan dingin sama tangan panas. Ada istilah gitu nggak? Kalau di pertanian juga gitu ya. Jadi kalau misalnya tangannya dingin, cepet nih numbuhnya. Tapi memang gitu. aku kan gini, waktu SMA itu aku pernah nanem satu blok di rumah ibu ya di Purwakarta dulu, nanem. Alhamdulillah panen, terus juga miara ayam 12, terus sampai bertelur. Sekitar 60. Iya bertelur. Sampai 60, panen tuh sekitar 30-40 ekor ya. Kalau ayam kampung tuh 3 bulan sih panennya, 3 bulan ke atas. Kalau ayam broiler kan sekitar 2 bulan. Itu memang kita kalau menangani makhluk hidup tuh, kalau kata orang tua dulu nih kuncinya harus 2 di sini gitu. Itu memang ada ciri khasnya Mbak. Jadi nggak harus sabar, harus laten. Karena kita menghandle makhluk hidup. Jadi ya kita lihat orang yang miara pets ya, itu beda loh. Ada orang yang memang dia misalnya si petsnya tuh pup gitu, dia sabar kan gitu. Nah ini sama juga nih, cuman memang ini lebih ke ada productivity-nya kan, karena itu kita ingin si peliharaan kita itu either tanaman atau hewan ini supaya dia berproduksi kan begitu. Bedanya itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Bayu termasuk yang sabar? Pernah nggak mengalami segala sesuatu yang kayak nanam sorghum, wah nggak jadi nih gitu? Pernah nggak mengalami itu? Pasti juga? Setiap namanya juga usaha ya Mbak. Kita pun bangkrut juga beberapa kali juga kan, orang kan nggak tahu kan cerita-cerita sedih seperti itu. Cuman kalau dari saya, karena memang mulai dari pertanian tuh dari sejak 2014 ya. Dari sebelum sorghum malah saya bikin kayak jamur tiram dulu, terus nanam jagung juga. Jadi kita memang dari basic awal ya kan, makanya tadi benar. Passionnya di pertanian. Iya, mungkin kuncinya 2 nggak dia? Iya, boleh lihat nggak? 2 ini. Iya kan? Ya, cuman ya tadi namanya makhluk hidup kan, kita juga harus ibaratnya saya juga sampai pernah kayak ngomong sama misalnya waktu pas tanamannya, dalam artian kayak
ya namanya Hati-hati juga loh Mas diperiksa nanti. Saya punya aram gitu loh. Saya ajak ngobrol. Bener. Tanaman juga kadang kalau suruh siram, kadang orang tuh juga bilang kan, kalau lagi nyiram tanaman diajak ngobrol selamat pagi, ini Itu gitu. lucu Ternyata ya, tapi memang makhluk hidup nggak tahu tuh memang ada interaksinya. karakter kayak gitu ya memang dia lebih apa ya, lebih match gitu dengan pertanian gitu. Nggak ngerti saya juga. Nah, ini jadi bisa buat mami-mami milenial saya kali ini lagi desperate, kok tanaman saya nggak nemu-nemu, coba diajak ngomong baik-baik dari hati ke hati ya. Itu ngurangin stres banget. Iya kan, kalau lagi di rumah nggak tahu mau curhat sama siapa, tuh nanti sama tanamannya nggak apa-apa kok. Emang dia bisa paham kok, ya kan tiba-tiba berbuah aja gitu. Iya kan? Iya benar. Bener ya, tapi pernah pasti ya mengalami hal-hal kayak gitu ya. Tapi Pernah. bisa bangkitnya juga cepat. Iya, bahkan pas lagi tanaman drop ya, waktu itu pas jamur tiram tuh agak lucu, agak ini juga ya, agak absurd juga sebenarnya dia ceritanya kan waktu pas subuh-subuh datang kan, lah kok nggak berbuah ya, udah janjian sama pasar lagi kan kita mau kirim ya kan, terus tuh ya udah ngomong sejam lah saya tungguin kan, ayo berbuah dong berbuah kan, karena Sejam loh. karena butuh duit ya. Ya gimana? Bayar udah siap ya. Iya, kalau nggak dicoret nanti juga kan. Jadi di mereka. pertanian ini begini nih. Jadi kadang-kadang kita itu kalau di bisnis yang lain kan demand-nya yang susah ya. Di pertanian ini pasti ada pembeli. Cuman yang tadi ya Mas ya. Nunggu apa enggak? Kontrak kerjanya tuh kadang-kadang nggak bisa dipenuhin ya. Bener-bener bisa bilang sih pertanian ini judi ya. Lebih ekstrim lagi. Kalau kita udah uncertainty-nya tinggi ya. Kalau kita udah jago kan berarti jago juga judi. Astagfirullah. Tapi setelah 1 jam ngobrol tumbuh tuh dia. Iya, Tumbuh beneran? ajaib juga. Iya bener-bener. Sumpah ngapain bohong ya kan? Ya. Saya pikir tadi memang mungkin ada kaitan ya atau ibaratnya kita punya ikatan ya kan mungkin sama namanya sama makhluk hidup ya kan. Iya, benar. Ya mungkin karena kita udah biasa pegang terus tuh dia paham ya kan, paham pengen duit dong. Mungkin dia lagi ngambek Ayo dong ya. ngambek Gue butuh duit nih, ayo dong. Gimana caranya gitu loh. Akhirnya numbuh. Iya, numbuh. Nah, seru nih. Iya, akhirnya tumbuh ya tadi seharusnya kita memperlakukannya itu sebagai bahan mestinya juga. Nah, ini bisa jadi kajian. Ini yang studi di sastra, Mbak. Iya, bisa. Ini gimana cara pendekatan dengan makhluk hidup lain supaya kita saling menguntungkan satu sama lain gitu kan. Oke. Tapi ada data juga nih Mas kalau ngomongin lahan gitu ya untuk pertanian. Kementerian Pertanian tahun 2022 sekitar 90% petani Indonesia masih merupakan petani kecil dengan lahan di bawah 2 hektar. Nah, apakah ini termasuk satu tantangan utama juga untuk Mas Bayu selaku petani dan juga pengusaha sorghum karena adanya keterbatasan lahan, lalu juga susah lah gitu ya cari lahan saat ini seperti apa. Di sini koperasi membantu nggak? Kami sih waktu awal susah banget ya nyari akses ya. Dan saya pikir kenapa banyak yang lulusan pertanian nggak bertani itu faktornya banyak banget sebenarnya. Bukan dari segi akses ketersediaan baik itu saprodi tadi ya, baik pupuk ataupun benih, cuman ya tadi aksesnya lahan. Cuman pas ketika saya pun turun ke lapangan, lahan itu masih banyak banget juga yang nganggur sebenarnya. Nah, kita kan sebenarnya kontradiktif ya. Maksudnya dari sisi lain kita bingung juga apakah orangnya emang nggak mau kan sebenarnya. Nggak mau mengolah lahan cuman itu. Ya tadi kalau dari kita tips triknya kita ngomong aja sama desa ya kan, atau misalnya ngomong sama orang sekitar, kira-kira ada nggak yang mau minjamin lahan, toh pinjam kan, berarti ya tadi kita tuh ya kalau nanya kan nggak bayar juga ya. Gratis lah. Iya, makanya saya tuh biasanya nanya dulu aja. Even kalau misalnya lagi nggak ada duit atau mau sewa dulu deh. Sewanya bisa nggak bayarnya mundur kan usaha banget ya. Daripada dia diem kan ya, daripada diam deh, mending ya kita usaha dulu deh itu. Terus tuh juga karena ini tergantung kegigihan kita juga sih menurut saya ya. Kita juga harus nyari-nyari nih kira-kira dinas pertanian ada nggak yang bisa disewa, misalnya kayak bajak atau larik ya. Tuh biasanya waktu saya di Kalimantan Selatan tuh ternyata saya datang ke BPTP kan. Oh ternyata ada nih mesin bajak atau lariknya yang bisa disewa. Yaudah akhirnya sewa, ikut ke operator nggak, berapa dulu costnya ya kan, atau enggak saya operatorin sendiri deh nggak masalah ya kan. Solar saya cari di mana-mana dulu lah yang bisa lebih murah. Akhirnya kan kita berpikir lebih maju ya karena tadi kalau rata-rata mungkin menurut saya ya orang tuh mengharapkan semuanya serba bantuan. Sedangkan kita tuh gimana caranya kita bisa berdikari lah ya kan bahasanya Soekarno ya nih. Terus saya bilang ya dalam artian kita mandiri, semuanya serba mandiri. Kita pun kalau bisa ada kohe orang atau apa yang bisa dicampur, bahkan ada sampah organik yang mungkin bisa dijadikan
itu pupuk ya apa aja dengan keterbatasan yang ada sih Bu, semulai itu starting awalnya kita juga. Sebenarnya intinya Keren adalah ya? gini, mulai aja dulu gitu dan Iya, mau berpikir, betul. jadi nggak mau stuck di situ aja gitu ketika kita kalau ditanya, oke memang kita ada keterbatasan misalnya lahan ini itu biaya, cuman gimana cara kita membuka itu semua jadi peluang buat kitanya gitu kan, Betul. jadi nggak cuma mikir, duh lahannya nggak ada, nggak mungkin nggak ada, Indonesia luas kok, kita cari aja Iya, dulu. saya pernah baca juga Mbak itu sebenarnya sekitar 1 jutaan hektar tuh masih idle benar kata Bapak atau misalnya masih nganggur lah bahasanya kan. Makanya kan dulu kan sempat kayak sempat ada dari pemerintah kan bilang kalau misalnya ayo pemanfaatan lahan-lahan yang nganggur ini kan sebenarnya, dan masih sampai sekarang pun masih, dan kita pun masuk ke desa tuh kadang-kadang bahkan ada beberapa desa-desa kita masukin paling dekat kan itu Jasinga tuh kemarin kan itu bahkan Bogor ya. dari 2020 itu mereka nggak bisa nanam padi nih. Dan dikarenakan akibat akses irigasinya terputus. Jadi ada 3 desa yang tutup. Bahkan ada bisa ya? Nah, itu sebenarnya jadi alternatif ya. Jadi Kalau padi lebih rewel ya, butuh benar, air banget butuh ya. air banget. Makanya kita cari alternatif kan Benarnya akhirnya. begitu kan. Kita cari alternatif, akhirnya mereka nanam sorghum, otomatis kan ya minimal ibu-ibu bisa juga sekalian ikut ya di bisa situ. mengenal Bahkan kita juga. sosialisasi, udahlah Bu, kalau misalnya tadi dibalikin lagi masalah lahan, ini kan nanam di polybag juga masih bisa kan? Iya kan? Alternatif itu masih bisa digunakan banget sih Mbak menurut saya kan. Jadi kayak hal-hal lain selain kita nego lahan ya kan, atau misalnya kita nego sama desa ya kan, ya apa aja kita bisa lakuin lah sebenarnya. Termasuk kayak hal-hal kecil yang bisa kita kerjain dulu lah dari polybag dari satu dulu ya kan, baru nanti bisa diduplikatif. Iya. Kan jadi lebih banyak kan sebenarnya. Benar. Nah, tapi sekarang gini, kalau kita ngomongin sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memajukan segala sesuatu yang kita inginkan gitu, kayak selaku petani kadang-kadang kita terbatas dengan lahan, tapi ternyata kalau kita mau berpikir ada polybag, ada ini gitu. Kalau misalnya ternyata padi nggak bisa, ada sorghum kok yang lebih tahan banting, kenapa enggak gitu ya. Nah, di sini kan ada data juga nih Pak Sirot yang melaporkan bahwa jumlah petani di Indonesia menurun dari 33,4 juta pada tahun 2013 menjadi 29 juta pada tahun 2023. Nah, dengan adanya fenomena ini menurun sekali peminat untuk menjadi seorang petani atau terjun di pertanian gitu. Ada tips and trick nggak sih untuk menarik generasi muda untuk bisa terjun ke pertanian? Saya ini kan juga pengusaha pemula ya, baru 8 tahun jadi pengusaha gitu. Sebelumnya karyawan gitu, profesional. Jadi memang untuk shifting ya dari orang yang memang kita bekerja 10 to 5 terus jadi entrepreneur itu memang berat ya. Terus tadi ya yang di bawah 2 hektar itu kan tepatnya tuh angkanya kalau nggak salah tuh 1,3 hektar deh Mbak itu. Rata-rata lahan yang digarap itu. Jadi kita sebutnya petani penggarap. Nah, petani penggarap ini kan buruh tani sebenarnya. Jadi mereka itu kepemilikan lahan dan mereka tuh pekerja tani gitu. Itu memang akan menurun terus, dan ketika di desa itu misalnya dimasuki industri seperti daerah saya Purwakarta gitu. Cuman cilakanya nih yang kerja nih rata-rata perempuan. Jadi bapak-bapaknya itu jadi tukang ojek tuh nganterin istrinya tuh. Jadi pulangnya jemput lagi. Iya, masak nasi kayak gitu. Jadi ada perubahan sosial juga ya ke mereka. Tapi alhamdulillah ya mereka punya akses terhadap mata pencarian lah. Hanya memang mereka cenderung untuk tidak mau ke sawah. Kenapa? Karena pendapatan ke sawah udah capek gitu ya. Upahnya itu kecil sekali Mbak. Jadi ini natural saja sebenarnya. Nggak usah terlalu. Saya sih kalau saya ya beda mungkin dulu waktu masih tingkat 3 di IPB kuliah, debat kayaknya penting banget gitu. Kalau saya sekarang sih simple aja, karena gini, kalau ekosistem kita ya, negara membuat regulasi yang baik ya tadi ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang dengan Pak Mentan gitu ya, dengan regulasi saprotannya, apalagi nanti mudah-mudahan ya nih KDMP yang 80.000 ya, let's say ada 10.000 lah yang bener nih koperasi ya. Nyalurin pupuk subsidi, saprotan diakses mudah gitu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang-orang kayak Mas Bayu gitu loh Mbak. Jadi menumbuhkan Mas Bayu ini ya di-generate dengan ekosistem yang benar gitu loh. Jadi nggak bisa dikasih motivasi ya kan, dikasih program-program yang dia begini terus ya Mas Bayu itu akan hilang gitu. Tapi kalau ekosistemnya dibangun, industrinya dipersiapkan, off-takernya jelas ya. Seperti Mas Bayu ini dari dia mulai dari budidaya belajar, terus dia ngerti marketnya, dia ngerti cara handling pasca panennya, industri dia handle, mungkin juga bisnis. Gotong royong dengan teman-teman ya. Di situ akhirnya petani-petani ini juga, kayaknya daripada nganggur saya
Ya, supply ke ayo, Mas Bayu. ya. Nah, kayak gitu loh. Ya, ya. Jadi ini natural saja menurut saya. Yang penting pemerintah tahu apa yang harus dilakukan, dari mana titik-titik yang memang itu jadi harus dia sentuh ya, dengan regulasi yang tepat gitu. Tapi ada nggak Mas Bayu sendiri mengalami susah untuk menjual hasil panen? Dulu sih ya, Ada. karena kan orang kan nggak tahu sorghum ya, mau diapain juga bingung banget kan. Bahkan saya tuh harus ngemis-ngemis kemana-mana dulu tuh biar jualan sorghum itu. Bahkan tadi benar kata Bapak kan, kita juga dulu bukan dari food dulu malahan jualnya. Kita jadi pakan ternak dulu malahan. Batangnya itu ya buat bijinya pakan. juga Pak, Oh, sama, bijinya juga. Oh, sama oke. semuanya jadi pakan ternak karena kan kita butuh duit ya. Lagi-lagi. Apa aja gue jual. Lagi butuh duit. Iya ujung-ujungnya kita butuh Iya, duit. iya, iya, Gimana iya. kita udah terlanjur nanam, kita udah Iya. terlanjur panen, Iya. dan kita juga perlu untuk keberlanjutan ya. Iya, kan? Iya, benar. Kalau nggak matilah kita semangat kita ini buat nanam juga ya kan. Tapi koperasi ini ada membantu untuk memperbaiki itu untuk penjualan hasil panennya, distribusi lah. Ini jawaban jujur apa enggak ya? Tergantung pesan-pesan ini. Saya suka nih. Coba yang jujur dulu. Oh iya jujur dulu. Sebenarnya sih kita benar-benar mandiri semuanya, serba mandiri. Mungkin ya ada Benar-benar usaha, ada beberapa lah ya oknum-oknum di daerah yang kita rasa tuh kita kurang support, dan itu yang menurut kami selaku Akamsi apa preman nih? semua ya? semua dalam artian semua ya, baik itu berdinas atau tidak ya sebenarnya. Cuman akhirnya kita Berat berpikir jadi sendiri. pengusaha Mbak. Berat banget kan? Iya, Challenge-nya. berat banget benar. Saya pikir sih pasti berat banget. Makanya kayak sekarang kita udah bentukin beberapa sistem-sistem yang ada ya, mohon bekerja sama dengan baik ya dengan kami ya kan. Karena dia menegaskan hepeknya harus keluar. Iya. Duitnya Betul, harus keluar. betul. Karena buat apa kita bertani kalau misalnya nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi Betul. mau nggak mau kita usahakan semuanya. Ya, apalagi anak muda kan butuh duit ya, Mas. Semuanya Lagi, serba-serba duit, mau lagi balik Nggak lagi hanya ke anak sana muda aja lagi. loh, kita Oh, semua juga semuanya. butuh duit ya. Mas Sirat butuh duit nggak? Kalau dulu tuh waktu seusia Mas Bayu tuh ini kita butuh duit buat nomad, nonton hemat. Nonton Tiap hemat. Senin tuh di Bogor. Ketahuan nih. Iya kan? Dulu kan mahasiswa gitu ya. Iya. Nonton hemat hari Senin masih ngerasain nggak? Saya nggak ngerasain. Sekarang udah YouTube ya. Aduh lupa deh. Aduh kejauhan banget generasinya. Aduh, tapi gini, sekarang kan zaman oke, kita dulu nomad, sekarang udah nggak ada nomad Iya, lagi nih. iya. Berarti kan transformasi nih. Subscribe sekarang ya. Udah ada subscribe, jangan lupa subscribe ya kan gitu. Nah sekarang berarti kan transformasi, ada digitalisasi secara program dan inovasi. Nah kalau kita ngomongin digitalisasi dengan segala sesuatu yang lebih baik sekarang gitu, kira-kira harus ada program khusus nggak sih untuk para petani lokal ini? Kira-kira? Kalau saya sih melihatnya gini ya, digitalisasi ini menyelesaikan mungkin lebih ke edukasi ya. Jadi lebih kayak kita learningnya. Nah kayak Mas Bayu ini kan kalau bercerita seperti ini kan lebih menginspirasi banyak orang. Oh ternyata ada contoh loh petani muda millennials untuk sorghum di Bogor ya, Jasinga gitu. Ini bisa sukses, ada story. Jadi ketika misalnya dia mau main-main di studio Gemes nih, nanya alamat Mas Bayu bisa belajar langsung. Itu menurut saya akses yang gampang ya, semua orang tuh bisa akses, itu yang pertama. Yang kedua untuk market ya Mas Bayu. Jadi dengan adanya platform WhatsApp gitu ya, bisa visual, bisa video, orang akan gampang untuk memotong rantai pasok. Jadi Mas Bayu yang tadi ya petani dengan kelompok petaninya, dia bisa langsung jual gitu. Misalnya ke mana, ke pihak yang di nasional, apakah untuk ekspor gitu. Itu akan memudahkan gitu. Hanya yang memang tidak bisa digitalisasi tadi adalah semangat gitu kan. Dipalakin preman itu nggak bisa. Itu harus tuh. tahan Itu banting. harus kita hadapi, dan bisnis proses itu yang harus dihadapi sebagai entrepreneur gitu. Dan itu kayak nggak ada resep jitunya gitu ya, kalau menurut saya itu. Jadi itu harus dijalani, kita bersabar, ya jatuh bangun ya ditekuni gitu. Saya kira itu sih kalau digitalisasi. Tapi sekarang gini, kalau kita ngomongin udah masalah untuk meningkatkannya seperti apa gitu ya, lahan segala. Tapi kan kalau kita ngomongin perubahan iklim, itu kan kita nggak bisa hindari ya. Karena memang ini berpotensi untuk menurunkan produktivitas pangan. Nah, ada strategi nggak untuk ini? Lah ini kan contohnya tadi ya, contoh real dari Mas Bayu bilang, di daerah dia itu lahannya tidak terkena irigasi, belum ya Mas ya. Harusnya padi itu, jadi mereka nggak nanam padi. Datanglah Mas Bayu dengan sorghumnya, akhirnya mereka bisa produktif gitu. Jadi contoh menghandle perubahan iklim simply dengan ganti komoditi. Nah cuman gini Mbak, kadang-kadang petani itu, kita jangan bayangin Mbak yang pinter kayak gini nih, Mas Bayu gitu ya, yang ngerti ya, ya kan, anak sekolahan beda loh tampaknya nih, kelihatan bukan orang susah gitu.
datang ke petani-petani di pelosok gitu ya. Mereka itu bahkan nggak ngerti gitu loh. Dan mereka itu nggak punya akses, ya kan? Iya. Jadi inget zaman-zaman dulu ojol pertama kali itu ya, yang bisa mengoperasikan aplikasi itu cuma beberapa loh, nggak semua orang yang ojek-ojek kampung itu. Jadi shifting ini butuh orang-orang seperti beliau ini yang penggerak sehingga masyarakat di sana itu, oh ternyata sorghum bisa. Nah nanti kalau yang di sana punya lahan ya, misalnya pengen juga nanam terus masuk ke ekosistem itu kan bagus tuh. Baru kita bikin koperasi tuh. Benar. Jadi kalau koperasi itu menurut saya nih ya, kapitalis yang sudah sukses, ya kan? Dia baru masuk. Baru kita jadi orang punya modal, punya kepentingan sama, baru bikin koperasi. Bukan kayak oh iya nih alumni, saya alumni atau saya ini kita bikin koperasi pasti kebanyakan pinter akhirnya nggak jadi duit. Kalau ini bener nih. Iya. Tapi kalau Mas Bayu pernah nggak mengalami kesulitan gitu? Karena kan kalau kita ngomongin iklim, musim dan lain-lain itu kan pasti selalu bergerak dan berganti. Kalau di lapangan gimana? Ada siasatnya nggak? Ya, bahkan kita sempat kebanjiran ya. Kalsel itu nggak pernah, kita pernah nanam di Kalsel lumayan besar. Boleh nggak Mas diinfoin udah di mana aja sih sorghum ini berkembangnya? Daerah mana aja? Kita paling pertama kali nanam di Kalsel sebenarnya. NTB juga ada kita nanam, terus itu juga di Jawa. Terbangnya di Jawa dari Kalsel ke NTB pakai private jet jangan-jangan. Hasil sorghum loh, hasilan. Amin ya kan. Amin. Jangan-jangan iseng aja nih, jangan-jangan. Wah kita dari sakit Pak dulu Pak. Benar-benar sakit banget kita dulu. Bahkan kalau misalnya diceritain mungkin nggak ketampung nih air mata. Sedih pokoknya sedih. Ya sedih lah pokoknya. Mungkin kalau orang kan ngelihatnya kan goals apa yang sekarang aja ya. Tapi makanya sekarang tuh ya media itu kan fokusnya ke goals ya atau ke hasil bahasanya. Tapi proses kan nggak dicerita-ceritain seperti apa. Cuman ya tadi namanya juga media ya kan untuk ujungnya kan untuk memotivasi kan sebenarnya. Motivasi ya kami pun di sini sekarang kalau nggak kita juga sekalian main di media kayak Instagram, TikTok juga nanti nggak jalan juga regenerasi petani ini sebenarnya ya kan. Jadi kalau nggak kita yang menyuarakan kegiatan kita seperti apa, ya siapa lagi yang memotivasi ini sebenarnya ya kan untuk men-trigger anak-anak tadi bisa maju juga gitu loh. Nah, memang balik lagi pertanyaan tadi, ya memang pastilah namanya iklim, bahkan kita pernah pernah kita tanam sorghum yang panen bukan kita. Iya, tapi burung yang panen. Burung lapar itu kan kayak pulau udah ngerubutin dia. Wah kacau banget. Apa sih pipit apa burung apa? Ya burung pipit. Pipit ya? Pipit. Bahkan kayak macam-macam. Kalau di hama itu ya? Ya, bahkan sebelum sorghum kita masih juga nanam jagung juga di Kalsel juga. Rata-rata tuh yang ngambil ya ada tikus. Bahkan sekarang kan ada juga yang maling kepala hitam ya manusia ya. Tiba-tiba nanti bawa pakai mbaknya ketawa tuh. Bawa pickup ya kan. Saya tuh. Iya, yang mana ada orang kejauhan yang ngomongin iklim ya. Iya, makanya. Itu. Cuman tadi balik ke iklim juga, kita sempat sampai kebanjiran, bahkan rugi mungkin angkanya nggak sedikit ya. Kita juga ada angka kita juga namanya muda, kita punya ambisi kan juga ambisius lah buat tanam besar. Tiba-tiba ya 50 tahun Kalsel nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Ya bahkan itu mau panen gitu bahasanya kita buat modal kita juga. Ada ujiannya lah. Bener. Makanya kenapa saya harus berpikir 2-3 langkah ke depan, bahkan sampai kita harus cari pasar sendiri kah atau otomatis minimal mengurangi kerugian kita tadi sih sebenarnya. Jadi misalnya ada stok yang masih bisa diselamatkan 10 atau 20%, kita bisa jual yang lebih mahal, atau misalnya untuk nutupin OPEX yang udah terlanjur atau biaya produksi yang udah terlanjur down ya. Karena tujuannya apa lagi? Ya udah kalau udah habis kita ya pastilah duit Mbak. Tapi kalau udah habis kalau udah habis menurut saya kan artinya kan kalau nggak ada modal sama sekali nggak bisa berusaha lagi kan. Betul. Tapi kalau minimal kalau ada modal lagi, kita mungkin dari 5 step kurang-kurang jadi 2 step lah ya kan. Jadi mulai dari angka 2 lagi, kita mulai lagi dari awal lagi. Ya kita masih bisa lah mengupayakan dengan langkah kecil kita yang karena kita udah dapat pola ya. Dalam artian ini saya tahu kan Mondo itu isi kepalanya udah pengusaha banget. Iya kan, udah pengusaha, udah bukan seorang petani yang hanya memikirkan gimana cara menanam dan juga panen, tapi juga gimana cara mengolahnya dan tapi ini sih Mbak, kami pun merasa ya sebenarnya jadi petani, karena kan saya sempat di Korea juga ya. Waktu itu saya lihat petani-petani Korea tuh punya Lamborghini kan. Punya Ferrari. Nah itu sih. Di Singapura petani-petani punya lahan pribadi dia. Ya tadi petani di Indonesia kan apa ya? Sebutannya sebenarnya petani kan, tapi malahan buruh tani kan yang ada. Sedangkan kita harusnya jadi petani betul kan, pengusaha tani ya kan. Oke. Ini yang benar. Keren ya kan. Keren.
Oke, tapi Gitu sih, tadi I think kalau ya. misalnya ngomong ini sebenarnya masih pengen panjang, tapi kalau kita tinggal sedikit gitu ya Pak Surya juga Mas Bayu. Boleh dong Mas Bayu, kan Mas Bayu lagi ngomong lagi menggebu-gebu gitu ya soal pertanian, dimana kalau misalnya kita tidak hanya jadi buruh tani, tapi kita sebagai pengusaha tani, ya kan? Terlebih adalah melihat generasi muda saat ini banyak yang tidak tertarik untuk terjun di pertanian. Gitu. Gimana mau regenerasi gitu ya? Ada nggak pesan-pesan yang ingin Mas Bayu sampaikan untuk generasi muda saat Kata-kata ini? hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini ya. Kalau saya sih melihat daripada apa yang sudah saya lakukan aja ya sebenarnya selama ini. Saya pikir namanya bekerja tuh jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya udah bertani nanti ada yang ngambil besoknya. Kenapa nggak kita kerja 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih? Kalau misalnya bisa ya sambil kita nanam misalnya sorghumnya kita beli dulu dari orang, kita jualan dulu produknya. Artinya kan kita punya pasar sendiri ya, kita nggak bergantung sama orang. Karena kalau kita tuh terlalu bergantung tuh susah kita untuk berkembang. Itu sih kalau saya sih. Jadi ya kerja aja terus, kerja ya kan. Ya. Pokoknya semua dikerjain dulu, Ya usahanya nanti kita ya lihat karena belakangan. kalau bisa tuh ya itulah push sampai batas limitnya kita gimana. Itu sih kalau dari saya ya. Ada nggak closing statement dari terkait tema kita kali ini, petani lokal dan juga ketahanan pangan nasional? Closing statement saya sih sebenarnya saya pengennya sih regenerasi petani ini terus berkembang ya. Karena PR-nya kita tadi angka makin lama makin turun. Itu sedih banget sih. Dan gimana kita mau jadi negara yang kuat kalau kita nggak ada fondasi ya. Khususnya di petani ini kan jadi petani kan fondasi awalnya kita. Ya kan, apalagi karena saya juga main di dunia ekspor juga, ya gimana kita mau mengembangkan produk dalam negeri kita ya sebenarnya. Di dalam aja kekurangan, bagaimana mau mensuplai keluar. Wede, senang nih saya kalau bergaul sama yang kayak gini-gini. Ajak saya ya jadi pengusaha. Kalau dari Saya juga mau nih. nih lah, ada 2 orang lagi gitu. Kalau dari Pak Sirot sendiri, ada pesan-pesan atau harapan dan juga closing statement terkait petani lokal dan ketahanan pangan nasional? Dulu tuh saya percaya bahwa satu negara itu tidak perlu punya mazhab food sovereignty ya. Jadi kedaulatan pangan. Saya percaya itu self sufficient ya. Jadi kita ketahanan pangan aja. Jadi misalnya kayak Singapura tuh nggak punya lahan yang cukup untuk menghidupi rakyatnya dengan pangan sebenarnya. Tapi mereka punya duit, mereka punya posisi tawar yang tinggi, mereka bisa beli beras gitu. And then COVID datang. Nah, India lagi produksi, Vietnam lagi produksi, mereka berlimpah, kita nggak bisa beli beras. Kita punya duit, tapi mereka nggak mau jual berasnya. Nah di situ saya ngerubah mindset saya, makanya saya aktif di HKTI. Saya setuju sekali dengan pendapat pemerintahnya sekarang bahwa kita ini harus berdaulat dengan pangan. Sebenarnya tambahan pangan itu 3 sih Mbak, satu lagi food, energi, water, nexus. Jadi selain pangan kita harus energi dengan air nih. Nah tiga ini kalau kita kuat maka negara kita akan aman. Jadi banyak daerah-daerah ya misalnya kayak Pakistan, India ya ribut-ributnya itu kayak Malaysia dengan Singapura itu kalau nggak air ya pangan 2. Nah, makanya percaya kalau misalnya pemerintah sekarang itu menomorsatukan dan mengarus utamakan pangan terutama pangan pokok itu ya untuk kita semua. Dan saya akan ngajak nih Mas Bayu ke HKTI ya. Itu ada kawan saya senior kemarin HKTI mengirim delegasi ke Timor Leste ketemu Pak Sana Gusmau itu justru mempopulerkan sorghum. Nah, jadi ini marketnya sudah surrounding ke ASEAN nih. Gitu. Jadi ini memang tanaman yang salah satu yang menjadi andalan kita ke depan. Jadi layak didukung anak-anak seperti ini gitu. Mas Bayu, semoga kita juga berharap banyak Mas Bayu lainnya di luar sana gitu ya yang tidak hanya berpikir mau kerja yang enaknya, enggak, kita harus kerja dari susah dulu, tenang kok hasilnya ada nanti. Jadi bisa disimpulkan kalau kita bicara mengenai petani lokal juga ketahanan pangan nasional, bahwa ketahanan pangan nasional itu tidak bisa lepas dari petani lokal, yang bisa dibilang ini adalah ujung tombak dari produksi pangan. Dan juga kita juga butuh kebijakan strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan distribusi di tengah adanya berbagai macam masalah, entah itu tantangan impor, lahan, ataupun masalah harga dan lain-lainnya. Jadi intinya kita harus kerjasama untuk membuat ketahanan pangan nasional kita stabil dan juga bertahan. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Sirot, sehat terus, terima kasih sudah hadir di podcast Gemes, dan terima kasih teman-teman Gemes semuanya sudah menyaksikan podcast Gemes, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Akhir kata saya Permatasari harap pamit, sampai jumpa di podcast Gemes selanjutnya, tentunya hanya di Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dah.